Hadirin rahmatullah azza wa jalla, ada satu musuh yang paling menakutkan bagi kita ketika menimpa diri kita akan merusak agama kita, merusak iman kita, merusak tauhid kita, dan merusak segala-galanya. Dialah penyakit, dialah musuh berupa kejahilan. Jahil tentang urusan agama. Ini musuh yang paling menakutkan para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya Nabi SAW membuka kehidupannya dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Lawan dari kejahilan adalah ilmu. Maka Islam adalah agama ilmu, bukan dibangun dengan dasar qila wa qala, katanya. Tetapi apa? Ilmu Islam dibangun dengan dasar ilmu. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah jadi pelajaran yang namanya kejahilan ini adalah akan menjadi musuh bagi seseorang sebelum akan menjadi musuh bagi orang lain. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya atau yang lainnya, anna rajulan mimman kana qablakum qatala 99 nafsan. Ada seorang sebelum kita telah membunuh 99 jiwa, dan dia ingin bertaubat setelah banyak dosa dan maksiat. Maka dia minta ditunjuki kepada orang yang paling alim di muka bumi ini. Fadulla ala rahibin. Ternyata salah tunjuk, yang ditunjuki ahli ibadah bukan ahlul ilm. Begitu dia bertanya, aku sudah membunuh 99 nyawa, adakah jalan untuk bertaubat? Dengan kejahilannya mengatakan apa? Dosamu terlalu besar. Bagaimana mungkin Allah Azza wa Jalla memaafkan engkau? Marahlah yang ingin bertaubat ini. Masa aku berbuat baik tidak ada jalan? Disempurnakan menjadi 100 dan dibunuhlah orang tersebut. Coba direnungi hadis ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Jahil itu sebelum menjadi musuh bagi orang lain, menjadi musuh untuk dirinya sendiri. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda dari tanda kiamat dalam hadis yang muttafaqun alaih, dari hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul il intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari dada-dada orang-orang yang berilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya orang-orang berilmu. Tentu ilmu di sini ilmu kitab wa ilmu sunnah. Adapun ilmu bid'ah terlalu banyak yang hidup, terlalu banyak yang merajalela. Ilmu kitab wa ilmu sunnah ini yang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau sudah tidak disisakan orang alim oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Yang diangkat oleh manusia ini apa? Pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang jahil. Fasu'ilu, datang pertanyaan kepadanya, fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dia akan berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Bahayanya untuk orang lain kejahilan tersebut. Lihat dalam sabda Nabi SAW, ketika sahabat berperang, lantas ada di antara mereka yang terluka di kepalanya, dan dia bertanya kepada kawannya, adakah uzur bagiku untuk tidak mandi besar? Apa dijawab? Tidak ada, kamu harus mandi. Ternyata dia mandi dan matilah dia. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Qataluhu qatalahumullah. Yang kasih fatwa yang membunuhnya ini, semoga Allah membunuhnya, memberinya fatwa itu. Innama syifa'u li su'al aw ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Fa innama syifa'u li su'al, obat dari kejahilan itu tanya.
Maka lihat di sini, dengan tanpa ilmu dia membunuh orang lain. Dalam hadis kasus yang pertama, tanpa ilmu dia membunuh dirinya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kejahilan musuh yang paling menakutkan. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul untuk mengangkat kejahilan umat menuju ilmu. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sisakan setiap zaman ada para ulama, ada para mujaddid untuk menghidupkan manusia ini dengan ilmu dan menjauhkan mereka dari kejahilan dan petaka-petakanya. Sebab orang-orang jahil, mereka adalah afat, penyakit. Sampai Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala mengatakan, lau sakatal jahilu lantahal khilaf. Andai kata orang-orang jahil diam, tidak ikut berkomentar dan berbicara urusan agama, niscaya tidak akan ada perselisihan di kalangan manusia ini. Tetapi apa, yang jahil ikut berbicara, yang bodoh ikut berkomentar. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, akan tiba zaman dan waktu yang penuh dengan tipuan dan kebohongan. Yang khianat dikatakan amanat, yang amanat dikatakan khianat. Lalu apa? Berbicara ar-ruwaibidah. Orang-orang ruwaibidah siapa? Orang-orang jahil berbicara tentang urusan orang banyak. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Itu sebabnya ketika Nabi SAW bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki baik oleh Allah, Allah fahamkan dia urusan agama. Maka kebaikan umat ada pada mereka mempelajari agama mereka. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fi dinina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fi dinina ya rabbal alamin. Allahumma ansur dinaka wa kitabak wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akshif anna al-bala wal waba wal kuruna wal zalazil wal fitana ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.